Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kembali kita bersuah pada saat ini dalam kaitan dengan pembicaraan topik kita mengenai sejarah Manggarai. Sebagaimana kita ketahui bahwa Bima menganggap wilayah ini adalah wilayah kekuasaannya. Bima menganggap wilayah ini adalah sebagai daerah perhambaan. Bima menganggap wilayah ini sebagai wilayah perbudakan. Dan mengapa itu? Pada awalnya Bima memang menganggap wilayah ini diperbudakkan. Karena menurut hikayat Dewa Sang Bima, pada kenyataannya orang-orang Manggarai ini tampangnya seperti setan-setan, tidak bertuhan, dan tidak berbudaya. Maka muncullah Dewa Sang Bima untuk berkuasa di wilayah ini, dan Manggarai dijadikan wilayah kekuasaannya, dan Manggarai dijadikan wilayah perbudakannya, dan itu diwasiatkan secara turun-temurun. Kemudian, sebagai gambaran secara awal pewasiatan ini, itu muncul daripada raja pertama yang memerintah di Bima, yang bernama Indra Samrut, putra daripada Dewa Sang Bima itu sendiri. Dia memerintah kurang lebih pada tahun 775 Masehi. Sejak awal, kekuasaan di Bima itu dipengaruhi oleh nuansa Hinduistis, oleh agama Hindu. Jadi mulai daripada raja pertama Indra Samrut sampai dengan Raja Salisi. 18 generasi raja-raja sejak Indra Samrut sampai dengan Raja Salisi adalah menganut sistem Hinduistis. Kemudian dilanjutkan juga dengan era Kesultanan Bima 14 generasi, mulai daripada Sultan Abdul Qahir sampai dengan Sultan Solahuddin. Era Kesultanan sampai dengan kehadiran pemerintah kolonial Belanda. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, muncullah suatu pertanyaan. Apakah betul Bima menguasai Manggarai ini? Apakah betul Bima memang memperhambakan Manggarai ini dari dahulu kala? Apakah betul Bima menganggap orang-orang Manggarai itu orang-orang yang dikuasakan untuk menjadi bawahan daripada Bima, dan sekaligus juga sebagai hamba daripada Bima? Itulah pertanyaannya. Dan untuk itu, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, marilah kita simak beberapa informasi yang ingin kami sampaikan, yang mungkin menggambarkan itu bertolak belakang dengan klaim-klaim daripada Bima itu. Dan perlu dicatat, semua klaim-klaim yang dilakukan oleh Bima, mulai daripada klaim Dewa Sang Bima, klaim Rumah Tamakapiri Solo, klaim Sultan Abdul Hamid, klaim riwayat Sunrang atau mahar kawin, dan klaim pengaturan garis diagonal Pota Nangaramo. Itu semua klaim dari luar wilayah Manggarai, tidak diketahui oleh adat tanah. Dan siapa itu adat tanah? Ya, ada Todo, Bajo, Welak, Cibal, Lambaleda. Nah, untuk menjawab semua pertanyaan tadi, apakah betul Bima memang menguasai wilayah ini? Maka kami akan sampaikan informasi sebagai berikut ini. Kalau mau dilihat daripada klaim-klaim yang ada, karena semua klaim itu berada di luar
Todo, Bajo, Cibal semua tidak tahu munculnya klaim-klaim itu. Pertama, itu adalah yang perlu disoroti saat ini dari beberapa klaim, banyak klaim itu, kami menyoroti klaim Rumata Makapiri Solo. Dia mau menganggap seluruh wilayah Nusa Tenggara Timur ini adalah wilayah daripada Bima. Flores, Sumba, Timur, Solor, dan semua wilayah Nusa Tenggara Timur ini merupakan bagian daripada wilayah kekuasaan Bima. Untuk itu, Rumata Makapiri Solo itu meminta pemerintah Hindia Belanda untuk mengesahkan ini dengan suratnya yang ditujukan kepada Gubernur Jenderal Maetsuker di Jakarta pada tahun 1660-an, meminta wilayah-wilayah ini dilegitimasikan atau disahkan oleh Belanda sebagai wilayah daripada Kesultanan Bima. Pada saat itu jawaban daripada Jenderal Maetsuker tidak terlalu ambil pusing dengan permintaan daripada Rumata Makapiri Solo ini. Itulah keadaan pada waktu itu. Jadi Rumata Makapiri Solo ini menghendaki wilayah ini dilegitimasikan oleh kolonial Belanda. Tetapi waktu itu kolonial Belanda tidak melegitimasikannya itu segera pada saat itu. Walaupun di suatu sisi Hindia Belanda ini sebenarnya mengiming-imingkan seluruh wilayah Nusantara ini dikuasai oleh Belanda dengan menguasai raja-raja yang ada di Nusantara ini. Itu yang pertama. Yang kedua, klaim daripada Sultan Abdul Hamid tahun 1792 di hadapan Gubernur Sulawesi Selatan dan daerah bawahan. Jadi dia menjelaskan bahwa wilayah Manggarai ini seolah-olah di Flores ini batas barat, batas timurnya adalah Ende, Larantuka, Lagete. Jadi itu menurut Sultan Abdul Hamid. Jadi tidak jelas konstruksi Manggarai yang sebenarnya. Padahal Manggarai masih berbatasan dengan wilayah kerajaan-kerajaan pribumi lain di Pulau Flores ini, antara lain Kerajaan Ngada, Kerajaan Buawai, Kerajaan Riau, Kerajaan Ende, Kerajaan Leo, Kerajaan Sika, dan Kerajaan Larantuka. Dan lebih gawat lagi, ini Sultan Abdul Hamid mengakui di hadapan Gubernur Sulawesi Selatan dan daerah bawahan di Lemberg itu bahwa Manggarai ini dimiliki bersama oleh Sultan Bima dan Sultan Sumbawa. Sesuatu yang tidak masuk akal, sesuatu yang tidak mungkin. Sebuah wilayah dikuasakan bersama oleh dua sultan. Tidak masuk akal dan tidak logis. Yang berikutnya adalah ada peristiwa perkawinan antara anak Sultan Bima dengan anak Sultan Goa. Sultan Musa Lani Alisa, putra mahkota Bima, menikahi putri Goa Keraeng Tanah Sanga atau Muncaragi. Peristiwa itu terjadi pada tahun 1727 di Makassar. Anehnya peristiwa ini terjadi di Makassar, tetapi dua kerajaan ini tidak mengakui bahwa Manggarai dijadikan mahar kawin. Baik itu Kesultanan Bima maupun Kesultanan Guatalo tidak mengakui perkawinan itu dengan mahar kawin Manggarai untuk diserahkan oleh Bima kepada Guatalo. Dua-duanya tidak mengakui itu. Nah, kalau itu hal yang penting bagi Guatalo, itu dicatat di dalam dokumen catatan Lontarak Turiolo Guatalo. Itu harus dicatat. Itu peristiwa penting. Dan juga dicatat di dalam Kesultanan Bima, yaitu dicatat dalam Bo Sangajikai atau Bo Bumi Luma Rasadai. Itu suatu peristiwa penting, selamanya harus dicatat sebagai dokumen kerajaan. Ini tidak dicatat. Dan apa yang terjadi, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, yang mencatat ini saja adalah pemerintah kolonial
Belanda itu sendiri. Dan yang mencatat ini, yang menjadi wali negeri Makassar pada waktu itu adalah Joshua van Areveni tahun 1733. Dalam catatannya, dalam dokumen Joshua van Areveni itu mencatat bahwa perkawinan antara putra mahkota Bima dengan putri Sultan Guatalo ini dengan mahar kawin wilayah Manggarai, di mana wilayah Manggarai ini diserahkan oleh Bima kepada Kesultanan Guatalo sebagai mahar kawin perkawinan. Itu sesuatu yang tidak benar. Nah, karena itu hanya dicatat oleh Belanda. Jelas sekali bagi kita sekarang itu, di sini khusus dalam event perkawinan ini, rekayasa yang dibuat itu adalah kolonial Belanda. Nah, kemudian Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kondisi Kesultanan Bima itu sendiri tidak memiliki kekuatan laut atau naval army. Itu tidak ada satu kekuatannya. Tidak ada cerita bahwa dia menang perang di perairan di wilayah Nusantara Timur ini. Tidak pernah terjadi. Malah apa yang terjadi? Kerajaan-kerajaan di sekitar Kesultanan Bima itu seperti Kerajaan Sangar, Kerajaan Papeta, Kerajaan Dompu yang melakukan selalu siap menyerang Bima. Nah, namun Bima tidak mampu mengatasi agresi-agresi dari kerajaan-kerajaan tadi ini dan meminta selalu kepada Belanda, minta bantuan Belanda untuk mengatasi ini. Di sini kita lihat memang kekuatannya Bima tidak pernah berperang kepada wilayah-wilayah atau berperang ekspansi memperluas wilayahnya keluar Bima untuk merebut kekuasaan, terutama misalnya di Nusa Tenggara Timur ini. Nah, itu dia tidak pernah lakukan itu. Dia tidak terbiasa, tidak pernah berbudaya perang ke wilayah-wilayah yang jauh. Apalagi ke wilayah-wilayah yang sangat sulit baginya, terutama seperti di Manggarai ini. Misalnya terjadi satu perang daratan yang begitu besar, atau Continental War, itu tidak pernah dia lakukan di Bima sana. Nah, itulah catatan khusus menyangkut Kesultanan Bima. Dan ada hal yang perlu kita simak. Pertanyaan lanjutannya, betulkah Bima itu menginjakkan kakinya di Manggarai? Nah, untuk menjawab ini, kita kembali kepada peristiwa pada tahun 1757 dan pada tahun 1760. Pada tahun 1760 dan 1757 ini terjadi pertemuan di Istana Bima, dihadiri oleh Jeneli, Tureli, dan sebagainya, untuk bersiap-siap untuk merencanakan suatu ekspansi ke wilayah Manggarai. Nah, namun itu tidak pernah dijalankan oleh Bima. Itu yang pertama. Pertemuan yang kedua, pada tahun 1760, itu diundang oleh penguasa Belanda yang ada di Bima pada saat itu, Herman Burggraaf. Nah, itu yang meminta kepada Sultan Bima dengan Jeneli, dengan Tureli untuk berperang mengambil wilayah Manggarai ini. Nah, biar kolonial Belanda akan membantu dengan mesiu atau senjata-senjata perang. Itu pun Bima tidak mampu melakukannya. Padahal sudah ada suntikan nyali daripada Belanda ini bahwa akan dibantu oleh Belanda ini dengan persiapan pelor, peluru, dan sebagainya. Asalkan Bima berperang, berekspansi, memperluas wilayah di wilayah bagian timur, khususnya Manggarai ini. Nah, ini tidak dilakukan oleh Bima. Tidak punya nyali untuk melakukan seperti itu. Nah, bagaikan gayung bersambut. Pada saat yang bersama, tiba-tiba muncul utusan daripada Kerajaan Todo, utusan daripada Raja Todo, Ilang Randut Lalong Todo, mengutus beberapa orang ke Bima untuk menjalin kerjasama militer, di samping kerjasama politik. Khususnya untuk menuntaskan perlawanan daripada 3 aliansi
Cibal, Lambaleda, dan perwakilan Guatalo Reo Pota. Karena ketiga kekuatan ini, aliansi ketiganya ini telah memporak-poranda Todo, hancur lebur Todo, dan itu terjadi peristiwa itu pada tahun 1760. Purak Mukang Bajo Kampung, itulah istilahnya. Sehingga Todo pada saat itu rata tanah. Dan kembali kepada cerita tadi, utusan daripada Raja Ilang Randut ke Bima tadi. Itu disambut oleh Raja Bima atau Sultan Bima pada saat itu adalah Sultan Abdul Kadim. Baiklah kami ikut. Kami membantu Raja Todo memerangi Cibal, Lambaleda, dan perwakilan Guatalo. Pada saat itu, tahun 1761, mereka datang melalui pelabuhan selatan, yaitu Nangramut. Di situ mereka melakukan kesepakatan untuk melakukan strategi penyerangan, strategi berekspansi, seluruh persiapan-persiapan perang dibicarakan di Nangramut. Akhirnya, singkat kata, semua aliansi yang menyerang Todo, yang melakukan purak mukang masuk kampung Todo pada saat itu, semuanya dikalahkan oleh tiga aliansi, Todo, Bajo, dan Bima. Dan selanjutnya, Bima dia bersama dengan Todo, dengan Bajo, menyerang Guatalo di Reo. Nah, Guatalo Reo lari ke Pota, dikejar sampai di Pota, dan disitulah Guatalo seluruhnya tuntas terkalahkan. Terjadilah pertemuan di Goroborok pada tahun 1765. Itu yang saya namakan itu mutual agreement, suatu pertemuan yang saling menguntungkan kepada tiga pihak yang beraliansi, yaitu Todo, Bajo, Bima. Todo dan Bajo bersepakat menempatkan Bima di Reo. Dan pada saat itulah baru resminya Bima ada di Manggarai, yaitu pada tahun 1765. Dan dilanjutkan dengan pembentukan perwakilan pemerintahan Bima yang namanya Naik Preo, yang mengepalai, yang memimpin Naik Preo pada saat itu adalah Mangge Maci, dan yang memimpin Naik Pota pada waktu itu adalah Nanggalere. Nah, itu menyangkut itu. Jadi pada saat itu baru resmi Bima menginjakan kaki di Manggarai ini atas undangan daripada Raja Todo Ilang Randut, dan atas kebaikan Todo dan Bajo menyetujui menempatkan Bima bersama di Manggarai ini dan memberi tempat itu di Reo sebagai kepala perwakilan atau kepala perwakilan pemerintahan Bima di Reo. Nah, itu. Dan selanjutnya, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, untuk membuktikan juga bahwa Bima ini tidak pernah berkuasa di Manggarai ini, itu dilakukan fact finding, pencarian fakta. Maka disuruhlah beberapa orang sebagai fact finder, pencari fakta itu. Pertama, Merburg, Solinger. Para fact finder tadi itu, Merburg, Solinger, Freys, dan Van Heuven itu semua menjelaskan bahwa terdapat penguasa yang berkuasa penuh di Manggarai ini, yaitu keadakan Todo atau kerajaan Todo, yang tidak pernah tunduk kepada Bima, yang tidak pernah tunduk, yang tidak pernah mematuhi perintah Bima untuk mempersiapkan hamba mau dibawa ke Bima. Todo sama sekali tidak menyetujui itu. Nah, jadi pada saat itu beberapa tempat lain diminta, tapi khususnya macam seperti di wilayah di luar di Manggarai ini menyiapkan, meminta hamba dari beberapa wilayah katakanlah di luar Manggarai ini dibawa ke Bima. Tapi untuk Manggarai pada saat itu Todo sama sekali tidak menyetujuinya.
tidak menerima permintaan daripada Bima. Yang paling pokok adalah juga terjadi perang antara Todo melawan Bima, yaitu yang namanya Perang Laut. Pada tahun 1750-an, hampir bersamaan momentumnya pada saat pencarian fakta, upaya fact finding tadi. Dalam perang ini, Todo mengalahkan Bima yang berkoalisi kembali dengan Cibao, sehingga muncullah lagu Oh Dima Lau Lau He. Silakan Bima jauh-jauhlah ke sana. Itu intinya. Jadi bukan Todo yang kalah. Kalau Todo yang kalah, memang Bima yang menguasai di Manggarai. Tetapi Bima lah yang kalah. Sehingga sangatlah terbalik mau dikatakan bahwa Manggarai itu dikuasai oleh Bima, padahal penguasa di sini dia tidak pernah mengalahkannya. Malah terbalik, tapi Bima dikalahkan oleh Todo. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kemudian ada hal yang paling penting juga. Begitu setelah Todo dan Bajo mempersilahkan atau memberikan tempat kepada Bima di Riau dan Pota sebagai kepala perwakilan Bima di Riau dan Pota, kalau betul memang dia berkuasa, intens menguasai wilayah Manggarai, khususnya zona Riau sekitarnya dan Pota sekitarnya, dia harus membentuk dia punya struktur pemerintahan yang datang dari atau berasal daripada Bima itu sendiri, sistem pemerintahan Kesultanan Bima. Ini dia tidak lakukan. Sebagai contoh, saya ingin sampaikan, Bima menerapkan struktur pemerintah berdasarkan adat dan sara. Misalnya, Majelis Tureli, Majelis Adat, dan Majelis Agama. Jadi, khususnya untuk Majelis Tureli di tingkat pusat, di tingkat kecamatannya disebut Jeneli, di tingkat desanya disebut Gelaran. Khusus untuk Majelis Adatnya, di tingkat pusat disebut Majelis Adat, di tingkat kecamatan disebut Bumi Nae, di tingkat desa bernama Gelaran. Khusus untuk menyangkut Majelis Agama di tingkat pusat, di tingkat kecamatannya disebut Lebe Nae, dan di tingkat desa disebut CP Lebe. Kalau dia konsisten dengan mau menerapkan pemerintahan Bima di Manggarai ini, dia harus menerapkan struktur atau sistem pemerintahan dari Bima di Manggarai. Ini dia tidak lakukan. Dan juga sentuhan-sentuhan lain untuk upaya kesejahteraan atau berhubungan dengan masyarakat dan sebagainya. Itu kontak-kontak sosial pun di wilayah yang diembannya itu juga tidak dilakukan dengan masyarakat. Inilah semua penjelasan-penjelasan saya yang gambaran umumnya bahwa memang Bima itu tidak pernah menguasai Manggarai, dan Bima itu sebenarnya tidak pernah menjadikan Manggarai sebagai diperhambakan atau diperbudak oleh Bima itu. Jadi semua hamba yang ada dulu betul disiapkan oleh Manggarai ini oleh 3 aliansi itu yang kalah perang. Pada saat itu ada Welak, Cibao, Lambaleda, Guatalo, dipersiapkan oleh mereka hamba itu kepada Bima, bukan kepada Todo dan Bajo. Itu. Tapi lambat laun semua ini situasinya memang Bima tidak pernah menguasai Manggarai, tapi demi kepentingan Belanda mengabsahkan saja itu Bima menguasai Manggarai sampai Bima betul-betul melepaskan haknya atas Manggarai pada tahun 1928. Itulah sebenarnya gambaran tadi bahwa memang Bima itu tidak pernah menguasai Manggarai, dan Bima itu tidak pernah itu memperhambakan Manggarai. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, demikianlah penjelasan saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Nanti akan kita dapat suah kembali pada momentum berikutnya untuk menjelaskan tentang sejarah Manggarai pada episode-episode selanjutnya. Selamat siang semuanya.